Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin teman-teman sudah mempelajari tentang berbagai jenis notasi dalam pengulangan. Kali ini kita akan membahas sedikit studi kasus untuk pengulangan, sehingga diharapkan teman-teman lebih paham untuk menerapkan pengulangan itu untuk menyelesaikan masalah pada suatu studi kasus itu. Kita mulai saja. Saya di kasus yang pertama yaitu hore. Teman-teman diminta untuk membuat algoritma untuk menampilkan kata hore sebanyak 3 kali. Hampir mirip ya dengan soal-soal atau latihan kita sebelumnya. Karena di sini kita sudah tahu berapa kali jumlah pengulangan yang akan dilakukan, yaitu 3 kali, maka di sini kita akan gunakan notasi algoritmiknya yaitu repeat n times itu. Di sini kita buat judulnya mencetak kata hore sebanyak 3 kali. Kemudian kamusnya kita assign dengan 3 karena akan mencetak 3 kali. Dan untuk algoritmanya kita gunakan keywordnya repeat n times. Apa yang diulang yaitu output hore untuk menampilkan hore sebanyak n times 3 kali gitu. Untuk translasinya dalam Python kita coba langsung saja. Misalkan kita beri judul mencetak hore 3 kali. Nah, berikutnya kita buat kamusnya. Kamusnya yaitu tadi misalkan n sama dengan 3, kita assign dengan 3 karena akan mencetak 3 kali. Kemudian untuk algoritmanya, di sini contohnya kita pakai untuk for dulu. For i, ini teman-teman bisa pakai variabel apapun, tidak harus i. In range, itu selama masih dalam batas n. Di sini kita print hore. Jangan lupa indentasinya. Di sini menyatakan bahwa print hore ini adalah badan pengulangan di dalam for. Kalau sudah kita simpan. Kemudian kita coba panggil. Sini diarahkan ke folder di mana penyimpanan file tersebut. Misalnya kita panggil py coba.py. Nah, di sini kita coba jalankan, maka akan muncul hore sebanyak 3 kali gitu. Kita coba untuk notasi yang kedua dengan while. Untuk judul dan kamusnya masih sama, kita ubah di algoritmanya. Di sini kita gunakan perulangan menggunakan while-nya, yaitu karena n-nya sudah 3, selama nilai ini masih sesuai, di sini kita print hore. Nah, karena n tadi sudah dimulai dengan 3, maka nilai n kita dikreman menggunakan n min sama dengan 1 atau n sama dengan n min 1 gitu. Kemudian kita simpan, kita coba panggil di command-nya. Sudah muncul hore sebanyak 3 kali. Untuk kasus yang kedua yaitu menjumlahkan direct bilangan. Di sini ada soal Randy baru belajar berhitung dan hanya dapat menjumlahkan 3 angka saja gitu. Nah, buatlah algoritma untuk menampilkan serta menjumlahkan 3 bilangan. Nah, di sini asumsinya misalkan 3 bilangan itu adalah 1, 2, 3 misalkan. Atau kami bisa buat direct yang lain dulu. Nah, di sini kita buat judulnya menjumlahkan direct bilangan hingga 3. Kamusnya kita punya variabel penampung, yaitu jumlah untuk menampung hasil penjumlahan 3 bilangan tersebut. Kemudian ada variabel i untuk membantu menghitung iterasinya berapa kali sudah dilakukan. Nah, karena di sini ada kondisi berhentinya, yaitu Randy hanya dapat menjumlahkan 3 angka, maka kita berhenti untuk menjumlahkan ketika sudah mencapai 3. Maka di sini kita pakai notasi algoritmiknya, yaitu repeat until. Jadi kita mengulang untuk mencetak direct bilangannya, kemudian mengulang untuk menghitung jumlahnya, dan kita akan berhenti until ketika sudah mencapai 3 gitu. Jadi kita outputkan nilai akhir dari penjumlahan 3 bilangan tersebut. Di sini kita coba dulu untuk di programnya.
Oke, di sini saya hapus dulu, misalkan judulnya adalah menjumlahkan 3 bilangan. Kemudian untuk kamusnya di sini saya pakai jumlah. Untuk variabel penampungnya saya awalnya kita assign dengan 0 karena belum ada yang dihitung. Kemudian kita buat algoritmanya. Jadi kita pakai untuk for dulu, for i in range. Di sini karena seharusnya kalau i yang biasa itu mulai dari 0, tapi karena kita ingin mulai dari 1, kita set nilai awalnya 1, dia berhenti sampai berapapun, bisa 10, 99, maupun berapapun. Jadi sebenarnya misalkan Randy bisa menghitung sampai angka berapapun, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, tapi hanya bisa menjumlahkan sampai 3. Gitu. Maka di sini memfasilitasi untuk deret bilangan hingga berapapun. Nah, di sini kita buat badan pengulangannya, jangan lupa indentasinya. Kita cetak i-nya, kemudian kita hitung jumlahnya dengan cara jumlah sama dengan jumlah yang ada sekarang ditambah dengan i. Gitu. Oke, berikutnya kita buat untuk kondisi stopnya atau until-nya, yaitu jika x sudah lebih dari 3, maka kita keluar dari pulangannya atau kita break. Nah, jika sudah, maka berikutnya kita print jumlahnya tadi. Ketika sudah selesai dihitung semua keluar dari pulangannya, kita akan tampilkan jumlahnya. Oke, kita coba panggil. Sorry, di sini harusnya i. Itu variabel. Oke, jadi harus konsisten ya untuk nama variabel yang kita pakai. Oke, di sini kenapa bisa muncul 4? Karena di sini jika ini itu sudah mencapai lebih dari 3. Padahal tadi yang diminta Randy hanya bisa menghitung sampai 3. Jadi jangan lupa sama dengan 3. Gitu. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini 1, 2, 3, 6. Oke, jadi kita cek juga untuk spesifikasi soalnya ya. Oke, berikutnya kita coba untuk versi while-nya. Di sini saya hapus dulu untuk algoritmanya saja, untuk judul dan kamusnya masih tetap karena kasusnya sama. Jadi saya butuh variabel bantuan misalnya n untuk membantu iterasinya. Karena tadi kalau di for itu sudah ditangani oleh pencacah secara otomatis, jadi kita nggak perlu variabel iterasinya untuk menandai ini sudah sampai hitungan yang keberapa gitu. Jadi kalau di while kita perlu bantuan untuk menghitung iterasinya. Gitu. Ini while true, dengan seperti contoh notasi yang kedua kemarin ya. Oke, ketika hasilnya masih benar, kita print nilai n-nya. Berikutnya kita simpan untuk perhitungan jumlahnya, jumlah sama dengan jumlah plus n. Kemudian kita increment nilai n-nya, n plus sama dengan 1. Oke, increment ini juga sebenarnya di for kita tidak perlu tangani karena otomatis sudah dilakukan oleh program. Gitu. Nah, berikutnya kita buat kondisi until-nya. If n lebih dari 3, ini, maka kita break. Kemudian ketika sudah keluar semuanya, kita print jumlah. Oke, kita coba panggil. Ini 1, 2, 3, 6. Gitu. Oke, berikutnya, untuk kasus berikutnya, buatlah deret bilangan, yaitu untuk menampilkan deret bilangan
dari N sesuai dengan masukan pengguna hingga 1. Jadi misalkan saya inputkan N-nya ada 5, maka akan cetak 5, 4, 3, 2, 1. Gitu. Oke, untuk algoritmanya, di sini saya punya kamusnya, N adalah 0. Untuk nilai awal inputan dari usernya, kita akan menginputkan nilai N sebagai batas atasnya deret. Kemudian selama N itu masih lebih dari 1, maka kita outputkan N-nya. Jadi nilai N akan dikremen menurun. Nah, di sini untuk realisasi di Python-nya, kita coba langsung. Oke, saya hapus semua dulu. Judulnya deret menurun. Nah, kamusnya, misalnya di sini saya untuk cetak N untuk inputan user untuk assignment awalnya. Oke, berikutnya algoritmanya, kita minta inputan dari user. Masih ingat ya untuk minta input dari user? Integer input karena saya ingin mengubah menjadi bilangan integer, maka harus dikonversi dengan int, hasil dari input. Karena hasil dari input itu sebenarnya adalah string. Nah, for i in range, yaitu batas awalnya karena dia menurun, maka kita mulai dari n, dari batas inputan user tadi hingga 0 dengan stepnya menurun 1. Jadi kita mundur ke belakang deretnya. Makanya digunakan stepnya adalah minus 1. Nah, apa yang diulang? Kita print nilai i-nya. Oke. Jadi kita coba misalnya deret bilangnya adalah 10. Maka cetak 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berikutnya untuk di contoh yang while, di deret menggunakan while. Di sini untuk judul dan kamusnya sama, kita ubah di algoritmanya saja. Oke, untuk inputannya juga sama, kita ubah di perulangannya. While n lebih dari sama dengan 1, maka di sini kita print nilai n-nya. Dan karena dia akan menurun, maka kita buat dekremennya. N sama dengan n-1. Oke, berikutnya kita coba panggil. Misalnya batas atasnya adalah 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah paham ya? Oke, untuk kasus berikutnya, itu kita buat deret bilangan transversal untuk menampilkan deret bilangan dari 1 hingga n sesuai inputan user dengan jaraknya 2. Nah, kalau untuk transversal ini, lebih mudahnya kita menggunakan for. Gitu. Jadi di sini deret transversal, rumusnya sama, n sama dengan 0 untuk inputan dari usernya. Kemudian algoritmanya for misalnya i in range. Nah, tadi diminta dari 1 sampai batas akhirnya n dengan jaraknya 2 antar tiap angkanya gitu. Kemudian di sini bagian perulangannya kita cetak i-nya. Oke, kita coba di programnya. Misalnya batas atasnya adalah 10. Makanya dicetak dari 1 ditambah 2 yaitu 3, tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9. Tuh, karena kalau ditambah 2 lagi adalah 11, padahal batas atasnya adalah 10. Maka dia akan dicetak hanya sampai 9 saja gitu. Oke, berikutnya untuk kasus yang terakhir. Nah, di sini adalah kasus untuk masukan pengguna. Jadi kita akan diminta membuat program untuk menampilkan angka yang dimasukkan pengguna. Selama pengguna itu mau mengulangi untuk masukkan angka. Jadi penggunanya akan menginputkan terus-menerus sampai dia tidak ingin mengulangi untuk input angka lagi. Gitu. Di sini untuk kamusnya itu jawabnya ini adalah jawaban dari pengguna. Ya, awalnya adalah yes atau y.
Jadi selama pengulangan itu menekan huruf Y, maka dia akan mengulangi terus-menerus. Jadi saya lihat mulai awalnya, misalnya inputan pengguna 21 atau 0 atau berapapun. Nah, algoritmanya Y jawab sama dengan Y, maka dia akan meminta input dari pengguna, angkanya berapa yang dimasukkan. Dan kita outputkan nilainya, kemudian kita input jawabnya untuk mengecek pengguna itu mau mengulangi atau tidak gitu. Nah, di sini untuk programnya kita buat judulnya misalnya masukkan pengguna. Berikutnya saya buat kamusnya. Di kamusnya saya membutuhkan variabel bantuan jawab untuk menampung hasil jawaban pengguna. Misalnya kita set nilai awalnya adalah Y gitu. Kemudian untuk N-nya ini adalah variabel awal untuk menampung jawaban dari pengguna atau inputan dari pengguna gitu. Kemudian di algoritmanya kita misalkan pakai while, karena di sini tidak mungkin pakai for. For itu digunakan ketika kita sudah tahu berapa kali iterasi yang dipakai. Tapi di sini kita kan akan mengulang terus-menerus. Kita tidak tahu sampai berapa kali pengguna itu mau memasukkan angka kembali. Sehingga di sini sebaiknya menggunakan while, karena agak susah menggunakan for untuk perulangan yang tidak bisa diprediksi seperti ini gitu. Nah, di sini selama jawabnya itu sama dengan Y, sama dengan Y, maka di sini untuk indeksnya saya tambahkan aja. Oke, N sama dengan, jadi dia akan meminta input kemudian kita print nilai N yang dimasukkan pengguna tadi. Kemudian di sini saya butuh variabel jawab untuk menampung hasil inputan dari pengguna. Jadi kita tanyakan apakah ulangi lagi. Nah, di sini tidak perlu dikonversi jadi int karena jawab ini adalah string, sedangkan hasil input juga adalah string. Jadi kita tidak perlu melakukan konversi lagi gitu. Nah, sini kita coba di programnya. Misalnya karena defaultnya Y, jawabnya adalah Y, dia akan minta inputan. Misalnya saya inputkan angka 3, 2, 4. Di sini akan ditampilkan 3, 2, 4. Berikutnya saya ulangi lagi. Saya inputkan 1000, maka dia akan mencetak 1000 dan seterusnya. Sampai misalnya saya jawab T, itu tidak mengulangi lagi, maka dia akan keluar dari pengulangan tersebut gitu. Oke, demikian beberapa contoh untuk pengulangan. Selamat berlatih, semoga teman-teman lebih paham kapan menggunakan notasi yang lebih tepat untuk kasus yang seperti apa gitu. Oke, selamat berlatih.